Halo semuanya, welcome back again di Spoiler bersama gue Aska. Gue Tito. Nah, hari ini kita bakal ngebahas tentang film franchise horror favorit gue. Ya betul. Udah lama juga nih franchise-nya. Yoi, tua ya udah ya. Udah tua. Gila, tahun 81 tuh terakhir. Oke. Nah, Evil Dead Burn ini teaser trailernya baru aja drop dan langsung bikin internet pecah banget, Bang. Dan film ini disutradarai oleh Sebastian Vanisek. Sebastian Vanisek udah gitu aja. Gak usah ribet. Sutradara biar French-nya ke bawah gitu. Sutradara Prancis yang bikin Infested alias Vermines di tahun 2023. Dan kalau kalian belum nonton filmnya, harus banget nonton ya. Wajib ini sih. Bisa jadi reasons kenapa si Sebastian Vanisek ini dipilih buat jadi sutradaranya Evil Dead Burn. Ya. Gitu. Dan yang bikin spesial tuh kita bakal di-blast nih, di-blast detail kecil yang mungkin lo bakal lewatin waktu lo lihat trailernya, sama referensi visual dari Vanisek itu. Benar. Dan gimana dia bawa visi baru nih ke franchise yang udah umur 45 tahun. Iya, gila 45 tahun loh. Jadi kalau kalian belum nonton trailernya, ayo kita lihat trailernya. All right, you ready? Thank you, Joseph. That's beautiful. No. That's Will's seat. Where's the wedding ring? Alice, you were his wife. Why aren't you wearing it? I'm not sure. Did you sell it? No, of course not. Good price. I really think we should do this another time. No, now's the best time. Will's looking down on us from above. From above. He's down below. William, my sweet boy. I would give anything for us to be together again. My grandfather believed the devil would return. If anyone read from the Book of the Dead, Kunda. The whole family can be reunited. Cheers to your perfect family. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh review tentang trailernya, nggak afdol kalau kita nggak ngomongin lebih jauh tentang si Sebastian Vanisek ini. Benar. Jadi Sebastian Vanisek ini sutradara asal Prancis. Dia tuh breakthrough lewat film yang tadi kita bahas itu, Infested. Atau kalau misalnya judul asli itu Vermines ya, 2023 tuh. Ya kan? Film ini tuh ngebahas tentang apartemen yang kumuh di pinggiran Prancis, terus diinvasi sama laba-laba. Nah, laba-labanya raksasa lagi kan. Kedatangannya B-movie kan, kayak film B aja gitu kan. Tapi eksekusinya top tier bro. Banget. Dan yang bikin Infested relevan ya ke konteksnya Evil Dead Burn ini sebenarnya adalah gimana sih Vanisek ngehandle apa ya, confined space horror gitu. Di Infested karakter-karakternya terjebak di gedung kan ya. Dan lo bisa lihat tuh apa namanya, dia sangat paham soal escalation, soal gimana bikin ruangan tertutup jadi neraka. Terus juga itu tuh DNA-nya si Evil Dead banget gak sih? Karena Evil Dead tuh kan yang kita tahu tuh
ya di suatu tempat, tempatnya di situ-situ aja. Dan cukup intens tuh secara horornya itu kan. Nah, yang menarik berdasarkan info dari interview Vanessa itu ya kan di Premier Magazine Prancis, dia bilang tuh Evil Dead Burn ini film horor dan survival dengan timeline yang sempit banget gitu, dengan aspek race against time gitu kan. Jadi kita bisa expect pacing yang super ketat nih. Tight banget. Oke, dan satu hal lagi nih, Vanessa tuh dikenal sebagai sutradara yang sangat practical effect lah kurang lebih gitu, oriented banget. Dan di Invested dia tuh pakai laba-laba ya yang animatronik banget dan puppet sebanyak mungkin sebelum nambah CGI gitu. Ini sejalan banget sama tradisi Evil Dead yang dari dulu terkenal dengan practical gore-nya justru. Iya, Sam Raimi pasti bangga tuh. Yoi, ya kan? Proud of you. Dan jangan lupa ya, produsernya tetap Robert Tappert sama Sam Raimi yang overseeing, jadi quality controlnya ya OG banget lah. Iyalah, nggak bakal jauh dari itu. Iya, nggak melenceng lah. Oke, sekarang kita masuk ke intinya, breakdown dari trailernya itu. Gue mulai dari opening dulu kali ya. Yoi, jadi trailer itu dibuka dengan setting yang kelihatannya kayak di wilayah Eropa gitu ya, setnya kurang lebih. Terus ini tuh langsung jadi pembeda karena Evil Dead tuh selalu identik sama apa ya, American Wildness gitu kan, dan The Cabin gitu kan. Terus kayak ini tuh Vanessa ngambil setting yang different banget. Jadi kalau kita perhatian color gradingnya tuh, Vanessa tuh pakai palet warnanya yang saturate, desaturate di awal gitu loh. Jadi hampir kayak sepia. Kayak sepia. Terus mirip banget sama approach-nya yang dia pakai di Invested gitu loh. Tapi begitu elemen supranaturalnya masuk, warna tuh langsung kayak lebih merah. Sama orange tuh yang dominasi, ya kan? Dan soal judul Burn ini, gue juga punya teori sih sebenarnya. Kalau kita lihat dari franchise lore-nya ya, satu-satunya cara buat destroy Necronomicon Ex Mortis bukunya itu ya. Buat menghentikan si Deadite-nya ini. Itu secara permanen tuh selalu berhubungan sama api. Iya sih. Di Evil Dead 2013 Iya, benar. Yang sutradari sama Fede Alvarez juga ya waktu itu ya. Klimaksnya tuh juga melibatkan elemen fire. Makanya judul Burn ini bisa jadi referensi literal ke metode penghancurannya barangkali. Terus yang buat gue merinding sih ada shot tuh karakternya yang matanya mulai berubah tuh dari transisi gradual ya kan. Nah di Evil Dead Classic possession itu atau kesurupan biasanya itu instan, mata langsung putih atau warna kuning ya kan, kayak habis makan jadi warna kuning tuh ya kan? Suara, nah terus suara tuh pasti langsung berubah ya kan. Tapi di trailer ini kelihatannya Vanessa tuh bikin posisinya ada proses ya. Jadi lo nggak dikasih lihat stage-nya berapa kayak ya fasenya lah gitu ya kan. Ini belum, ini udah banget udah out of control. Dan ini tuh sejalan sama apa yang dia bilang di interview, which is Sebastian Vanessa, kayak dia bilang tuh mau bikin momen-momen yang emosional dan intimate di antara kehancuran gitu dan juga kekacauan. Jadi mungkin kita bakal lihat karakter yang sadar mereka lagi poses gitu, sebenarnya lagi kesurupan, tapi nggak bisa ngelawan. That's terrifying banget sih. Iya sih, castingnya juga worth sih kalau mau ngomongin gitu ya. Kayak Soala Yakub ya. Soala Yakub tuh dia main di Dune Part 2, terus habis itu sama di Climax. Filmnya Gaspar Noé tuh ya kan. Nah dia di sini sebagai lead tuh. Karakter utamanya. Nah dari trailer kelihatannya karakter ini tuh kayak dia punya physicality yang intense gitu loh. Vanessa tuh ngasih tahu ini tuh inspire sama Final Girls. Yang bukan cuma survive tapi fight back. Iya benar. Dan salah satu detail lagi tentang casting ya. Fakta bahwa Vanessa ini casting predominantly French dan European actor gitu, bukan Hollywood faces ya. Dan ini tuh ngasih feel yang lebih grounded. Jadi lo nggak kayak nonton artis yang emang movie star banget gitu. Lo tetap lihat orang biasa yang seolah-olah masuk dalam survival mode dan kekacauan gitu kayak di Invested. Ya mungkin juga karena ngambilnya aktor Eropa, bisa jadi tempatnya juga di Eropa. Iya kan? Make sense. Oke, sekarang kalau soal shot, nah ini yang paling viral nih. Ada momen trailer di mana kita lihat tuh dia seperti kayak multiple deadlight, deadlight sekaligus tuh ya kan. Nah ini yang nge-break aturan
franchise-nya selama 45 tahun. Itu tuh. Jadi selama ini di setiap film Evil Dead itu selalu muncul satu-satu kan. Yeah. Atau dalam jumlah yang kecil dan biasanya di space yang tertutup notabene gitu. Screen Rant bahkan nulis artikel khusus soal ini. Trailer Evil Dead Burn ini nge-hint bahwa franchise bakal nge-break rule ini. Kemungkinan kita bakal lihat kayak semacam outbreak atau horde skenario gitu lah. Ya ini sih make sense sih. Maksudnya kalau dipikir-pikir si Vanessa ini dia punya background tuh di filmnya kan dia kayak pengalamannya handle mass threat gitu yang di Ratusan Laba-Laba itu di Infested ya kan. Jadi bisa deliver lah secara visual storytelling. Benar. Sekarang kita masuk ke bagian favorit gue. Kayak detail tersembunyi yang hampir nggak ada yang ngomongin. Ya, detail pertama framing sama komposisi tuh. Kalau lo perhatiin, Vanessa tuh pakai banyak white shot gitu, dimana karakter di frame itu kelihatan kecil gitu, yang kayak lebih mendominasi itu lebih environmentnya lah gitu. Bener. Ini beda banget sama approach-nya si Sam Raimi yang terkenal sama Dutch Angle tuh yang shot aneh-aneh, extreme close up gitu-gitu tuh ya kan. Tapi ini similar sama apa yang dilakuin Fede Alvarez. Jadi waktu film yang 2013 tuh bikin environment itu sendiri jadi threat lah, kecaman gitu kan. Dan ada satu shot yang literally Raimi SQ banget gitu. Ada POV shot yang moves through environment tuh cepet banget, yang kayak gitu kan. Yang kita kenal sebagai Raimi Cam atau Force Cam yang mempresentasikan kehadiran entitas jahat. Gitu. Ini subtle homage yang menunjukkan Vanishek tuh nge-respect the legacy lah intinya. Iya sih. Detail kedua kalau lo mau lihat tuh di salah satu shot background tuh kayak ada marking. Nah tapi tuh mungkin agak tricky ya. Tapi gue sih ngeliatnya kayak ada marking. Kalau diperhatiin baik-baik tuh marking ini Kandarian Symbols. Kandarian Symbols ya. Buat yang nggak tahu Kandarian Symbols itu tuh nama Kandarian itu dari dimensinya entity jahat dari Evil Dead itu universe lah. Jadi simbol mereka tuh desainnya tuh konsisten dari tahun 1981. Iya, dia juga lah intinya musuhnya. Detail ketiga ya, ada soal elemen api. Jadi di trailer, api itu bukan cuman elemen yang destruktif gitu, bukan cuman penghancur. Dan dari beberapa shot, kelihatannya api juga berfungsi sebagai semacam barrier atau protection justru. Ini tuh bisa jadi reference ke folklore berbagai budaya di mana api digunakan sebagai pelindung dari roh jahat sebenarnya. Dan ini menarik karena Vanishek dikenal riset mendalam dulu sebelum dia buat cerita tentang film itu yang dia tangani maksudnya. Dan ini koneksi ke nama Burn itu kan, ya kan. Mungkin bukan cuma soal bakar deadites gitu, tapi juga purification through fire. Ya. Api itu jadi elemen yang pemurnian gitu ya kan. Itu ada di hampir semua tradisi spiritual tuh, mau dari Zoroastrianisme sampai Katolik. Dan detail keempat yang gue spot juga nih Bang, itu sound design di trailernya ya. Kalau didengerin baik-baik, itu di bagian akhir trailer ada suara yang sangat rendah, hampir sub-bass gitu lah. Mirip banget dengan drone sound yang dipakai di film Infested. Nah ini signature Vanishek ya, banget gitu. Dia selalu pakai low frequency buat bikin unease sebelum sampai ke jump scare-nya gitu. Jadi subliminal banget ya. Iya. Dan yang terakhir, kalau lo perhatiin body horror elemennya tuh di satu shot quick kelihatannya tuh ada transformasi fisik yang bukan cuma soal wajah jadi deadite gitu kan, tapi ada semacam physical mutation gitu. Ini bisa jadi influence dari French extreme cinema ya kan. Secara dia orang Prancis gitu banget lah, budaya lah di bawah lah. Genre film kayak Martis, Inside, terus habis itu Raw gitu kan. Itu Vanishek kayaknya tumbuh di film ini nih. Makanya referensinya mungkin ya barangkali ya. Dan ini masuk akal banget. French extreme cinema itu terkenal dengan influencing approach-nya justru ya ke body horror. Kalau Vanishek tuh bawa sensibilitas itu ke Evil Dead, kita bisa expect level gore dan body horror yang beyond apa yang pernah kita lihat di franchise ini sebelumnya.
Menarik sih. Iya, fresh lah. Oke, sekarang gue mau ngomongin referensi yang menurut kita influence ke Vanisek, Iya, ya kan? benar. Buat film Evil Dead Burn ini sendiri. Gitu. Nah, yang pertama, obvious banget nih, pastinya ada franchise-nya Evil Dead itu sendiri ya, yang dari tahun 81 sampai 2023. Nah, dari luar franchise, referensi yang kuat menurut gue tuh satu, ya jelas filmnya Vanisek itu sendiri, iya, gitu kan. benar. Invested tuh tahun 2023. Terus yang kedua Martyrs tadi tuh yang kita bahas ya kan 2008 itu karya Pascal Laugier. Kau baca ngomong gimana? Laugier. Gitu. Laugier. Oke, terus yang ketiga juga ada Inside atau Al Interior. Kayak itulah karya Alexandre Bustillo dan Julien Maury. Ya benar. Nah, terus yang keempat ada Climax 2018. Itu keren sih. Gaspar Noé. Nah, untuk referensi literatur sama lore-nya, yang pertama tuh Necronomicon, ya kan? Yang dalam Evil Dead Universe tuh udah disebut pasti Nautrom Demonto. Demonto ya. Demonto. Gue ingetnya Harry Potter. Dementor. Ini nih original inspire dari karya H.P. Lovecraft gitu. Lovecraft mention Necronomicon di banyak cerita pendeknya tuh. Termasuk di The Dunwich Horror 1929. Terus sama The Case of Charles Dexter Ward 1941. Betul. Nah, terus yang kedua The Book of the Dead. Nah, Egyptian Book of the Dead yang jadi salah satu inspirasi awal Sam Raimi buat konsep Necronomicon di filmnya ini. Benar. Nah, yang ketiga elemen Fire and Purification. Referensi yang relevan dengan teks Zoroastrian tentang api sebagai elemen suci. Nah, dan juga konsep trial by fire dalam tradisi Katolik abad pertengahan. Ya, benar. Dan satu referensi sinematik lagi ya yang menurut gue penting juga itu ada Rec ya 2007. Ya, 2007. Nah, karya Jaume Balaguero. Nah, film ini tuh punya escalation yang mirip sebenarnya sama apa yang kelihatannya Vanisek tuh mau bikin, dimulai pelan terus makin gila lagi sampai climax yang Absolute Chaos lah. Chaos. Ya benar. Nah, juga word buat mentioning nih dalam konteks bagaimana Vanisek tuh approach horornya. Dia pernah mention dalam interviewnya bahwa dia sangat influence sama Dario Argento. Nah, khususnya Suspiria 1977 ya kan. Dalam hal penggunaan warna sebagai storytelling tuh. Dan kalau lo perhatiin palet warna di trailernya Evil Dead itu ada echoes of Argento ya, benar. Itu gila, keren banget sih. Oke, jadi sebelum kita tutup, prediksi kita buat film ini dulu kali ya. Ya, gitu. Gue sih prediksi ini bakal jadi entry Evil Dead yang paling physical grueling. Iya, benar-benar. Gitu loh. Untuk ditonton ya. Nah, Vanisek tuh nggak bakal nahan. Jadi dengan background French extreme cinema tadi dan freedom yang dikasih sama produsernya, ini bisa jadi Evil Dead yang paling ekstrim sih menurut gue. Gue setuju dan gue juga prediksi sih ya bahwa elemen burn ini bakal lebih dari sekedar apa ya subtitle gitu loh, tapi api bakal jadi motif sentral ya kayaknya. Mungkin bahkan jadi semacam weapons atau ritual elemen yang baru di lore franchise Evil Dead ini gitu. So, kita tunggu nanti filmnya rilis di tanggal 24 Juni 2026. Ya kan? That's it buat episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus juga tulis di kolom komentar apa yang menurut kalian jadi opini kalian sendiri gitu. Atau juga ada apa ya ide-ide terbaru untuk film yang bisa kita review trailernya. Nah, bisa tulis di kolom komentar. Oke? See you guys. See you.